saya katakan, amin, amin. Bapak Ibu sebelum duduk boleh salam kanan kirinya, katakan begini, selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Di salam kanan kirinya, iya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Terima kasih untuk tim pujian penyembahan yang sudah membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Nah, pada sore hari ini maka kemudian satu tema yang akan kemudian saya bawakan yaitu spiritual growth. Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah, kalau kemudian kita berbicara growth atau kemudian pertumbuhan, maka waktu saya kuliah dulu itu kita ada belajar salah satunya itu karena saya dari kesehatan, ya itu kita belajar ada sedikit saja gizi, ya. Nah, kalau kemudian anak-anak itu kemudian mengalami perlambatan pertumbuhan, maka ada istilah yang dinamakan stunting. Stunting itu artinya kondisi gagal tumbuh atau dengan kata lain mengalami keterlambatan perkembangan atau pertumbuhan. Nah, bagaimana dengan kehidupan kerohanian kita? Nah, saya mau katakan salah satu tanda daripada hidup yang sehat itu, maka seseorang itu akan kemudian mengalami growth, akan mengalami pertumbuhan. Nah, kalau kemudian tidak mengalami pertumbuhan, berarti ada something wrong, ada sesuatu yang salah pada orang tersebut. Nah, demikian juga dengan kemudian pengenalan kita akan Tuhan. Kalau kemudian pertumbuhan rohani kita, spiritual growth kita itu kemudian tidak pernah bertumbuh, maka ada something wrong yang kemudian harus kita selesaikan. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Nah, saya akan mulai kemudian pada sore hari ini dari Yesaya 54 ayat yang kedua sampai 3. Nah, ini ada lagunya Bapak Ibu, ya. Nah, kita nyanyikan, ya. Kita nyanyikan ayat ini, ada lagunya. Lapangkanlah tempat kemahmu, amin. Bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patokmu. Ayo nyanyikan dengan iman. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, amin. Keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah, mari nyanyikan dengan iman. Sebab aku kan mengembang ke kanan. Keturunanku, amin, kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Nah, maksud sebab engkau akan mengembang ke kanan ke kiri ini usaha kita, ya, pekerjaan kita, bukan badan kita Bapak Ibu, ya, karena tadi saya lihat, ayo sebab aku, wah masa mengembang ini, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Allah, Yesaya 54 itu adalah nubuatan yang diberikan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Israel. Pada waktu itu bangsa Israel sedang dalam masa pembuangan. Mereka hilang pengharapan, gak tahu mau berbuat apa-apa lagi. Dan kemudian bangsa Israel merasa bahwa tidak ada visi yang kemudian mereka lihat. Yesaya kemudian menuliskan satu nubuatan. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkanlah tenda tempat kediamanmu, jangan menghematnya. Kemudian di ayat yang ketiga, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota sunyi. Waktu kemudian ayat ini digaungkan di gereja kita, saya mengaminkan, saya berdoa. Anak-anak saya, cucu-cucu saya nanti akan kemudian menjadi berkat. Bukan hanya di kota, bukan hanya di provinsi, bukan hanya di bangsa ini.
tapi kemudian memberkati bangsa-bangsa lain. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang lebih meriah untuk Allah. Nah, berbicara tentang spiritual growth, maka ada beberapa contoh di dalam Alkitab yang kemudian memulai pelayanannya dengan baik. Memulai segala sesuatu itu bersama dengan Tuhan, tapi kemudian diakhiri dengan tidak baik. Di dalam Alkitab ada contohnya Bapak Ibu, sebut saja Raja Saul. Di dalam 1 Samuel 13, 12-13, ini mencatat bahwa di mana pada waktu itu Samuel sudah ingatin Raja Saul, kamu jangan ambil persembahan itu. Jangan persembahkan persembahan itu kepada Tuhan, sebab yang memberikan persembahan itu tugasnya imam, bukan tugasnya raja. Tapi dia nggak sabar. Dia nggak sabar, nggak kemudian mau menerima perintah itu. Apa yang terjadi? Saul melanggar. Padahal kita tahu Saul dipilih Tuhan untuk kemudian memimpin bangsa itu. Tapi kemudian dia mengakhiri pekerjaan pelayanannya dengan tidak baik. Apa yang terjadi? Di ayat yang ke-13, kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Bayangkan, hanya karena tidak sabar. Coba pandang kanan kirinya, beritahu, sabar. Kalau belum dapat jodoh, jangan terlalu dipaksakan. Jawabannya apa? Sabar. Saya berdoa kalau kemudian kita memulai segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Saya berdoa yang ibadah sore hari ini tidak ada yang mualaf. Amin. Kita beri tepuk tangan yang lebih meriah untuk Allah kita. Nah, kemudian ada contoh di dalam Alkitab, Demas. Siapa Demas? Di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-10. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku, ia telah berangkat ke Tesalonika, Krekes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Siapa Demas? Kalau kemudian Bapak Ibu nanti baca satu perikop, maka Demas ini adalah seorang tokoh perjanjian baru yang awalnya itu sebagai rekan sepelayanan Rasul Paulus, sama-sama melayani. Nah, itu dia. Nah, Demas ini kemudian Alkitab catat karena dia terlalu mencintai dunia. Mulai fokusnya ke dunia, mulai fokusnya ke hal-hal yang kemudian bisa meninggalkan Tuhan. Apa yang terjadi? Dia meninggalkan Paulus. Dia meninggalkan Tuhan. Namun Bapak Ibu, dua contoh yang kemudian yang saya ceritakan tadi, di dalam Alkitab itu kemudian ada orang-orang yang kemudian mengalami spiritual growth yang sangat luar biasa sekali. Pertumbuhan rohaninya itu luar biasa sekali. Mereka kemudian mengawali dengan fire, dengan api yang luar biasa. Mereka juga mengakhiri pelayanannya ikut Tuhan dengan api yang luar biasa. Di dalam Alkitab sebut saja Petrus. Simon Petrus yang menjadi murid Tuhan. Siapa Petrus? Kita tahu Petrus adalah seorang yang kemudian pernah menyangkal Tuhan itu, Yesus itu 3 kali. Dia tidak mengakui Yesus itu sebagai gurunya pada waktu itu. Petrus adalah seorang pengecut yang pada waktu Yesus mau ditangkap, Petrus bilang begini, hidup dan matiku untuk Tuhan. Hidup dan matiku untuk Tuhan. Apa yang terjadi ketika Yesus ditangkap? Maka kemudian Petrus bersembunyi. Petrus itu dari seorang kemudian pengecut, seorang yang pernah menyangkal Tuhan. Tapi apa yang terjadi ketika kemudian Alkitab catat Petrus itu dipenuhi oleh Roh Kudus, mengalami perjumpaan dengan Tuhan pribadi. Maka Alkitab catat Petrus berubah.
Di dalam Yohanes 21 ayat ke-17, kemudian Yesus berkata begini, Petrus, gembalakan domba-dombaku. Tuhan minta itu kepada kemudian Petrus, Petrus, gembalakan domba-dombaku. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu, kita tahu di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 14. Dan kemudian di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41, pada waktu Roh Kudus turun atas Petrus, Petrus mengalami perjumpaan yang benar di hadapan Tuhan. Alkitab catat, dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Sekali khotbah 3.000 jiwa. Saya mau berkata begini, pertumbuhan rohani kita itu dimulai dengan kita mengalami perjumpaan yang betul-betul kepada Tuhan. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Makanya kalau ibadah itu sungguh-sungguh, masalahnya ditinggalkan, fokus kepada Tuhan. Amin. Dan yang kedua, siapa kemudian contoh yang kemudian mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa? Paulus. Di dalam Kisah Para Rasul 8 yang ketiga, Alkitab catat Paulus adalah seorang penganiaya murid-murid Kristus. Paulus kemudian menganiaya orang-orang Kristen pada zamannya. Tapi apa yang terjadi ketika kemudian di dalam perjalanan menuju Damsyik, apa yang terjadi dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 3-5, Alkitab catat Petrus bertemu dengan satu cahaya. Dan kemudian cahaya itu berkata, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan setelah kemudian Paulus mengalami perjumpaan itu, Alkitab catat Paulus menjadi seorang rasul penginjil yang kemudian memberitakan Injil sampai ke Asia Kecil. Saya mau katakan, kalau kita tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka percayalah, Anda akan menganggap ibadah itu sebagai rutinitas, Bapak Ibu. Tapi kemudian kalau kita benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kehidupan kita diubahkan. Saya yakin dan percaya, ada hal-hal yang kemudian Tuhan ubahkan dalam hidup kita. Dan itu kemudian boleh menjadi berkat untuk orang lain. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita. Nah, untuk kemudian mengalami pertumbuhan rohani, spiritual growth, maka tidak ada cara lain, yaitu kita harus membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Di dalam Yohanes 15 ayat yang keempat, saya rindu kita boleh baca bersama-sama. Yohanes 15 ayat yang keempat, 3, 2, 1. Tinggallah dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Tujuan akhir daripada sebuah pertumbuhan yaitu menghasilkan buah. Nah, Alkitab catat untuk kemudian kita menghasilkan buah, maka kita mesti harus tinggal di dalam Tuhan. Bagaimana caranya kemudian kita tinggal di dalam Tuhan? Tidak ada cara lain selain kemudian memiliki jadwal khusus hubungan pribadi dengan Tuhan, berdoa, baca Alkitab. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Senggol kanan kirinya, baca Alkitab. Ya. Amin. Di dalam Mazmur 1 ayat yang kedua dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi nggak ada cara lain untuk kemudian kita bertumbuh. Kita harus tinggal di dalam Tuhan, dan kemudian harus memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan, berdoa, kemudian membaca firman Tuhan. Minimal kasihlah waktu 10 menit, 15 menit baca Alkitabnya. Kalau nggak bisa dari Kejadian sampai Wahyu, baca random. Mana ayat Alkitab yang kemudian Anda merasa diberkati, baca. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Katakan amin. Salam kanan kirinya, katakan saya pasti lakukan itu. Salam ya. Udah janji ya. Kita beri tepuk tangan. Wah. Haleluya. Nah, saya akan tutup. Bagaimana kemudian kita mengalami pertumbuhan rohani? Saya akan tutup di sini Bapak Ibu. Tidak ada cara lain yaitu gabung komunitas.
Nah, di gereja kita ini ada yang namanya komsel. Komsel kita ini kalau di pusat itu disebut Family Altar atau FA. Nah, kalau kemudian di tempat kita ini ada yang namanya COD, Community of Disciples. Ya, tulisannya CODE. Ya, komunitas para murid. Nah, mari teman-teman anak-anak muda. Nah, kalau Anda anak muda, kan kadang-kadang kan anak muda ini susah ketemu sama orang tua. Karena saya gabung juga di COD orang tua. Kadang-kadang omongan orang tua dengan anak muda ini kadang nggak nyambung. Karena yang dibahas kalau mama-mama, ibu-ibu, bapak-bapak ini udah masalah rumah tangga. Sementara anak muda ini kan belum berkeluarga, dia nggak tahu, nggak ngerti, diam aja dia. Besok-besok nggak datang. Nah, kalau anak-anak muda Anda nggak punya komunitas, setiap Rabu di tempat ini kita ada, namanya Growth Community. Setiap hari Rabu. Nah, saya mau bersaksi Bapak Ibu. Growth Community ini kita bentuk, ya, saya dan beberapa teman pada waktu itu kita bangun di tahun 2017. Waktu kemudian teman-teman, ayo kita buat satu komunitas untuk anak muda. Kemudian ditanyakan ke saya, apa kira-kira namanya? Saya bilang, beberapa masukan masuk, terus kemudian kita pilih. Gimana kalau Growth Community? Wah, keren sekali namanya. Terus kemudian teman-teman tanya ke saya, visinya apa? Kita ambil dari ayat mana ini? Nah, ini saya ambil ini. Dalam 2 Petrus 3 ayat ke-18. Growth Community ini visinya ini. Growth Community ini adalah salah satu komunitas anak muda di bawah naungan daripada gereja kita di tempat ini. Gereja Betel Indonesia Cokro Aminoto Lubuk Pakam. Nah, ini adalah wadah anak-anak mudanya. Nah, kita baca bersama-sama. 2 Petrus 3 ayat 18. 3:21. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan tahukah Bapak Ibu, Growth Community kita bangun di 2017, kita bentuk. Saya masih ingat sekali perkenalannya itu di bulan Desember 2017. Kemudian kita terseok-seok lah membangun komunitas ini. Karena gak gampang membangun komunitas anak muda Bapak Ibu. Ya, itu gak gampang. Membangun komunitas anak muda itu butuh dana yang besar. Dan butuh orang yang memberi hati. 2017 kita bangun, 2018 tidak ada perubahan. 2019 tidak ada perubahan. Covid 2 tahun. Kemudian kita mulai aktif di tahun 2023. Dan saya melihat sesuai dengan namanya. Dari 10 anak muda, waktu itu kita mulai di lantai 2. Kemudian kita sering ke rumah anak-anak muda. Dan sekarang setiap hari Rabu main-main lah sekali-sekali. Biar tahu, ya, jangan-jangan Bapak ini bohong ini. Lihat, yang datang itu 150, 120. Anak-anak muda semua. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita. Nah, apa yang kemudian saya lakukan di komunitas ini? Saya cuma mau memberitahu ke anak-anak muda, khususnya anak-anak muda zaman sekarang ya, bahwa Tuhan itu masih ada. Dan Tuhan itu tetap sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kenapa? Karena dengan kemajuan teknologi sekarang, maka ada banyak pengajaran-pengajaran yang sangat gampang mempengaruhi orang. Apalagi anak-anak muda. Kenapa kita perlu gabung di komunitas? Karena di komunitas itu iman kita dibangun. Kenapa saya kemudian sangat terberkati dengan satu komunitas? Karena saya lahir dari komunitas FA. Bagaimana kemudian saya bisa memimpin pujian? Bagaimana kemudian saya bisa berdiri berkhotbah? Karena saya belajar dari komunitas kecil itu. Bapak Ibu, apakah kemudian saya tetap kuat? Enggak. Saya butuh komunitas yang kemudian bisa membangun iman saya. Saya kalau ada masalah pasti ceritanya ke teman-teman saya yang melayani di sini. Ya, kadang-kadang ke adik-adik ini juga. Dan mereka kemudian bisa memberikan masukan-masukan yang baik. Amin. Boleh pandang kanan kirinya, katakan begini, betul kata Pak Pendeta itu. Kita bangkit berdiri bersama-sama.
ku nyanyi. Oh